Kemudian untuk wakaf itu berdasarkan wakifnya. Apakah harta wakaf itu selama-lamanya diperuntukkan untuk umat? Artinya wakif ini sudah tidak ada satu tahun dengan harta itu, ataukah masih ada? Ini ada perbedaan juga pendapat antara ulama kemarin. Kemudian untuk wakaf itu berdasarkan wakifnya. Apakah harta wakaf itu selama-lamanya diperuntukkan untuk umat? Artinya wakif ini sudah tidak ada satu tahun dengan harta itu, ataukah masih ada? Ini ada perbedaan juga pendapat antara ulama. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan wakaf ini sifatnya bisa sementara. Artinya wakaf ini, si wakif ini sifatnya hanya meminjamkan saja. Kalau suatu saat dia mau minta, itu tidak apa-apa. Tapi itu tertuang di akad ya? Ya, tertuang di akad. Harus tertuang di akad. Berarti kayak tempo gitu gimana Ustaz? Ya, akad. Makanya ada akad, ada mu'abbad. Oh, apa yang Ustaz? Nah, itu akad itu yaitu sementara, temporary. Kalau yang mu'abbad itu berarti selama-lamanya. Nah, kalau jumhur enggak. Kalau jumhur mayoritas ulama mengatakan ya wakaf itu enggak ada mu'aqqadnya, harus selamanya itu harus diserahkan untuk umat lah, umat seperti itu. Karena melihat itu berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi, seakan-akan menjelaskan bahwa sahabat Umar ini hanya menyedekahkan hasilnya. Kemudian dia masih apa? Masih mempunyai pokoknya masih dipakai. Beliau ambil hasilnya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau jumhur enggak, wakaf itu yang harus diserahkan totalitas. Jadi tidak boleh ada sangkut paut pemilik ini masih merasa misalnya wakaf ini dan sebagainya, karena sudah diserahkan kepada, kalau sekarang lembaga, maka itu harus percaya dengan lembaga non-nadhir wakaf atau sekarang itu yang mengelola, yang menghimpun, yang mengelola, dan juga yang nanti akan mendistribusikan barangkali hasil dari wakaf tersebut. Kalau barang ya Ustaz, ngobrol tentang barang yang sudah diwakafkan itu apa aja ya Ustaz? Kalau selama ini yang kita tahu kan berupa tanah dan benda tidak bergerak ya Ustaz ya. Nah itu apa aja Ustaz? Ya. Jadi wakaf dulu memang kalau kita lihat di masa-masa awal Islam itu adalah benda-benda yang tidak gerak, yang tidak bersih ya. Adapun untuk wakaf yang bergerak ya, itu kan seperti dinar, dirham, itu memang muncul pada kurun waktu setelah beberapa kurun waktu, artinya belum dikenal orang saat itu. Jadi istilah ulama, salah satunya adalah ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah itu mengatakan bolehnya wakaf dengan dinar dan dirham, karena intinya melihat manfaatnya, dan juga sudah ditetapkan dalam fatwa MUI dan juga kompilasi hukum Islam bahaya itu pun juga memperbolehkan tentang wakaf dengan benda yang bergerak. Salah satunya adalah dengan wakaf. Karena apa? Dulu orang menganggap kalau dinar dirham itu akan habis dipergunakan, tetapi kalau kita bisa memanfaatkan, mengelola, itu memang kalau ditakutkan seperti ini Bang Miftah, kalau benda yang tidak bergerak ditakutkan itu akan habis hilang gitu ya, kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya kalau sekarang ada istilah barangkali orang patungan wakaf nih, wakaf dengan uang dan lain sebagainya, untuk membebaskan sebidang tanah yang nantinya akan dijadikan masjid atau dijadikan pondok pesantren, madrasah, maka itulah boleh wakaf dengan uang yang akhirnya nanti orang patungan itu bisa. Karena Islam ini adalah Islam ini agama yang mudah ya, tetapi jangan menyepelekan seperti itu. Jadi inilah bagaimana kemurahan syariat ini bagi siapapun. Bahkan di Lasan Rumah juga ini kan ada wakaf, ini mau pembangunan ini ada. Kalau seandainya wakaf itu harus dalam bentuk cash semuanya, ini harus sekian, nah ini mungkin bagi orang yang nggak punya modal atau budget yang besar, ini akan merasa berat. Tapi ya Allah, saya mau wakaf gimana, nggak bisa gitu kan.
kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, masih tentang wakaf benda yang bergerak itu ya Ustaz, ya. Kalau misalkan kita wakaf barang tersebut kemudian barang itu rusak atau nilai kemanfaatannya itu sudah sangat sedikit itu misalkan boleh enggak kalau wakil kemudian mencabut barang tersebut atau gimana ini sebaiknya itu barang itu sudah rusak gitu lah Ustaz. Gimana Ustaz penjelasannya? Baik, kalau barang itu rusak, memang ada di kalangan masyarakat kita tentang masalah wakaf barang yang sudah rusak. Contoh ini, di kampung saja ada orang namanya wakaf genteng untuk masjid. Ya, Wakaf untuk genteng masjid. Terus gentengnya ini kan sudah bocor, terus akhirnya bagaimana supaya nilai kemanfaatan baik dari wakifnya ini tetap terus mengalir? Apakah gentengnya ini tidak boleh barangkali kan ada orang yang memanfaatkan, nah seperti itu boleh atau tidak? Memang ada perselisihan sih. Tapi kalau kita melihat sebenarnya Islam ini kan satu agama yang sangat mudah, artinya ini perkara yang baru yang perlu istihad. Nah, tentang masalah ini, masalah bagaimana barang yang sudah rusak ini, artinya kita sebagai wakif, karena barang itu udah nggak layak atau bagaimana, itu nadir yang selaku pengelola ini berhak, ya artinya barangkali kalau itu berhak berupa motornya itu yang penting nadir ini bagaimana selama motor ini masih layak dipakai, layak dipakai. Tapi kalau sudah motor ini sudah rusak dan sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan, maka alangkah baiknya kalau kita seandainya ya motor ini sudah layak untuk tidak dipakai, kita jual, tetapi nilainya itu akan dikembalikan lagi untuk sama dengan seperti itu. Karena kalau kita melihat kayak gitu, kita mungkin asal ini tidak boleh dijual, tapi untuk berbicara kemanfaatan, maka kan sebenarnya itu boleh selama kita itu bisa memanfaatkan, nanti dari hasil itu kita tidak memakan hasilnya, tetapi untuk tetap untuk kebutuhan untuk kemaslahatan umat, maka itu insya Allah artinya dimengerti dalam hal ini. Intinya boleh untuk menggunakannya atau dimanfaatkan untuk yang lainnya selama itu tetap untuk kemaslahatan umat Islam. Berarti lebih kepada yang ini ya dititikkan orang di wakafnya itu ya, misalkan barang itu sudah rusak, maka apakah nanti dijual dan dibarangkan lagi dengan barang yang senada dengan itu gitu ya? Iya, kurang lebih seperti manfaatnya sama. Atau mungkin artinya kita bagaimana cara mengelola wakaf itu dengan diberikan lagi yang sama, barangkali ada wakaf yang sifatnya itu sifatnya umum. Kan kita pengelola nadir kan pasti ada tahu peruntukan wakaf itu untuk apa saja. Ya, jadi kalau peruntukannya itu kita bisa saja bikin wakaf untuk pembelian sepeda motor, namanya bisa aja. Untuk perbaikan ini kan bisa aja kita dikasih strategi semacam ini. Kayaknya pemanfaatannya akan terus mengalir. Iya, pokoknya jangan sampai rusak bodol di bengkel. Wah, itu kan malah menurut saya wakif malah ya. Wakifnya malah nanti bagus saya nggak dipakai lagi. Nah, ini menarik nih. Misalkan nadir itu kan orang yang mengelola wakaf yang tertitipkan. Nah, seandainya ditemukan ada nadir wakaf yang itu tidak bisa mengelola barang wakaf dengan baik, apakah boleh mencabut wakafnya, terus mencabut? Itu boleh tidak itu? Baik. Kalau nadir itu ternyata tidak profesional, tidak mumpuni dalam bidang itu, maka berhak. Karena apa? Kita la dharara wa la dirar, ya kan? Tidak ada bahaya dan tidak ada yang membahayakan. Karena agama ini harus dengan berdasarkan maslahat. Maka berhak si wakif ini untuk mencabut dan diserahkan lagi kepada pihak yang lebih mumpuni, yang lebih kompeten di bidang itu. Karena apa? Kalau seandainya kita waktu nggak panasan, takut dosa nih,
Tapi kalau kita membiarkan kemaksiatan, kita dosa juga. Maka berhak itu kita, kalau menurut saya, ambil ya, kita ambil kemudian di tempat pengambil yang lebih kompeten, seperti itu, yang lebih paham tentang masalah. Kalau barang yang diwakafkan itu ada syarat-syaratnya, ada syarat dan ketentuan berlaku ada dari Ustaz. Ya, yang jelas barang itu harus mutlak milik wakilnya. Barang itu juga harus kita teliti dulu. Kita sebagai nadir, Pak maaf ini barangnya sudah menjadi hak milik atau bagaimana? Karena bagaimanapun kita tidak mau mengelola barang yang belum jelas status keberadaannya. Karena ke depan bagaimana kalau kita mau mengelola di dalam masalah keuangan, ternyata di situ terbentur pada suatu permasalahan yang itu ternyata ada orang menggugat barangkali. Sengketa itu kan banyak kasusnya, atau mungkin barang hutang, wakaf tapi hutang. Karena itu kan juga mungkinlah kita jangan kita sesuai milik kita bukan karena dari hutang, dari apa, karena apa? Karena kita tidak mau ada di tengah-tengah perjalanan itu ada permasalahan yang justru nanti akan menghambat. Barangkali orang akan melihat lembaga ini ternyata ada masalah, kan malah justru akan mudaratnya lebih besar seperti itu. Oke, sekarang kita ngobrol tentang wakaf produktif ini Ustaz. Seperti yang ada di basis misalnya. Nah, boleh dijelaskan dulu Ustaz, wakaf produktif itu apa itu? Ya. Baik. Wakaf produktif. Kalau wakaf masih mubah itu kan wakafnya sifatnya tetap, dia tidak, masjid itu kan bisa dibilang tetap, dia tidak produktif dalam bukan sektor ekonomi. Tetapi kalau kita lihat wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar, Sayyidina Umar itu kan beliau punya kebun kurma yang sangat subur di Khaybar, kemudian dikelola, kemudian hasilnya sedekahnya itu dari hasil kurma yang berbuah itu. Maka inilah sebenarnya wakaf produktif itu sudah ada di masa Rasulullah dan para sahabat. Karena apa? Kalau kita lihatkan tahbisul apa yang namanya al-waqf itu, para ulama semuanya sepakat tahbisul asli wa tasdilus samri, menahan pokoknya dan mendistribusikan manfaatnya. Maka seakan-akan menunjukkan kepada kita bahwa wakaf ini usahakan sifatnya produktif untuk kemaslahatan. Terutama kalau kita berbicara tentang wakaf yang benda bergerak. Kenapa kok seperti uang? Kenapa kalau uang harus dikelola dalam sebuah lembaga? Takutnya nanti kalau uang itu kalau tidak berbeda ya, kalau ngomongnya wakaf dengan uang, orang patungan itu beda lagi. Tapi kalau wakaf uang itu dalam sektor ekonomi, maka seharusnya memang dikelola dengan baik. Ya, bagaimana supaya uang ini bisa dikelola dengan baik, baik itu namanya kita bikin apa, mungkin yang bisa kita itu mendapatkan hasilnya, kemudian kita sedekahkan dari hasil itu. Maka itu sebenarnya berbicara tentang wakaf. Jadi wakaf ini tidak selamanya harus melulu tidak produktif. Ya. Karena apa? Di masa Rasulullah sudah ada sejarah tanah untuk masjid, maka itu kita lihat otomatis tidak produktif. Kemudian wakaf yang kebun kurma itu ternyata wakaf yang produktif. Jadi jangan sampai orang ini beranggapan wah aku wakaf cuma urusan untuk masjid saja. Wakaf ini ya pokoknya untuk madrasah saja. Alasannya apa? Pahalanya gede untuk ibadah. Tetapi enggak. Ternyata kalau berbicara wakaf produktif itu adalah bagaimana menggerakkan sektor ekonomi umat. Maka ini yang penting. Lebih penting juga kan kita menggerakkan sektor ekonomi umat, membantu orang yang berkebutuhan, yang kekurangan. Itu kan juga termasuk amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melulu pada masalah hubungan kita dengan Allah, ibadah di masjid, yang baca Quran, yang terus madrasah, tapi kita juga salah satu ibadah yang disukai oleh Allah itu adalah yaitu orang ketika menyedekahkan sebagian hartanya, apalagi dimanfaatkan, dikelola dengan baik, kemudian dimanfaatkan hasilnya kepada mereka yang membutuhkan.
Baik, berarti tadi kan tentang yang berhak menerima hasil wakaf produktif tadi. Iya. Nah, kalau wakaf yang benda tidak bergerak seperti tanah, masjid itu kan jelas peruntukannya begitu. Nah, ketika tadi seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dia mewakafkan hasil panen kurmanya itu ya. Nah, hasil ini nanti itu kan diserahkan kepada nadir wakaf. Nanti nadir wakaf bebas memberikan hasil ini kepada siapapun atau diperuntukkan lagi untuk proyek-proyek wakaf seperti masjid, madrasah, jalan dan sebagainya. Itu gimana sekali? Kalau wakaf yang jelas dia seperti kan dia intinya sedekah, istilah awalnya kan sedekah. Jadi kalau sedekah itu tidak ada asnaf yang pokok untuk diberikan. Berbeda dengan zakat ya. Kalau zakat itu paten. Fariidatan minallah. Itu sesuatu keputusan yang sudah pasti dari Allah, nggak bisa digegar-gegar. Jadi kalau ada kata fardu, bedanya fardu dengan wajib. Kalau fardu pasti wajib, kalau wajib itu fardu. Karena fardu itu ketetapannya sudah pasti. Fariidatan minallah. Ayat zakat itu kan fariidatan minallah. Sesuatu yang sudah pasti dari Allah. Artinya nggak ada tawar-menawar lagi. Itu zakat. Itu jadi masalahnya atau asnaf zakatnya itu 8, maka ya itu. Nah, usahakan dibagikan dengan 8 golongan itu kalau ada semua. Tetapi kalau sedekah itu peruntukannya kan memang lebih fleksibel, Luas ya. lebih luas. Kecuali kalau di akad memang kita sudah menentukan nadir ini dari wakilnya saya mau wakaf untuk pembangunan itu beda. Maka kita harus tetapi kalau umpamanya ini ada wakaf mau pembentukan umpamanya bikin toko umpamanya, itu beda lagi. Tapi kita memang untuk toko itu kita udah dikasih edukasi bahwasanya si wakil ini dari tempat ini nanti akan bikin toko, dan tokonya itu nanti akan hasilnya keuntungannya itu untuk untuk umat, baik itu untuk apa berarti sudah ada kesepakatan. Jadi kalau wakaf intinya lebih fleksibel, mau dikasihkan ke siapa yang butuh, yang berhak, maka itu nggak masalah. Berbeda dengan zakat. Tapi di sini yang masuk wakaf produktif adalah khususnya atau produktivitasnya yang diwakafkan gitu ya. Ya. Oh gitu. Jadi kita tahan asalnya, kemudian sebagian hasilnya. Betul. Oke, lanjut mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz? Ya pesan saya kepada kaum muslimin dan muslimat ya, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup ya, kecukupan rezeki, maka jangan takut untuk wakaf, jangan takut untuk bersedekah, jangan takut untuk zakat. Karena mana pasal sedekah mimma, kata Nabi, tidak pernah sedekah ini akan mengurangi harta kita sedikit pun. Justru Allah akan terus menambah dan terus menambah. Karena Allah ini sedang melakukan perniagaan kepada kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli ya, melakukan perniagaan kepada orang-orang mukminin jiwa mereka. Jadi jiwa mereka dibeli oleh Allah. Jiwa kita itu kita sudah wakafkan kepada Allah. Wa amwalahum, dan harta mereka juga sudah dibeli oleh Allah. Artinya apa? Kita sedekahkan di jalan Allah. Bi anna lahumul jannah. Karena janji Allah apa? Mereka kelak akan mendapatkan surga. Dan itu kemenangan yang terbesar. Jadi jangan takut berapapun uang kita punya jangan takut untuk sedekah. Jadi tidak alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah yang berinfak senantiasa. Yunfiquna, yunfiq itu menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya sedang atau terus menerus. Ya. Jadi dia itu sekarang dan nanti akan terus. Dia akan berinfak. Alladzina yunfiquna amwalahum, alladzina yunfiquna fis sarai. Dan dalam keadaan senang. Wad dharra, dan dalam keadaan susah. Jadi dalam keadaan senang lagi punya uang banyak, lagi gajian, atau dapat bonus, atau wador dalam keadaan susah, lagi tanggal tua, ya, lagi
banyak masalah, tapi jangan takut untuk apa namanya bersedekah meskipun cuma sehari berapa 2000 ya, sangat sedikit sekali ya. Kalau dulu ada one day 1000, sekarang 1000 itu kayaknya sudah murah banget ya, udah naikin lah dikit-dikit ya. Kalau gaji kita naik harusnya level sedekahnya juga harus naik seperti itu. Jadi jangan takut, insya Allah Allah pasti akan ganti dengan ganti keberkahan rezeki kita, dan juga kelak di akhirat kita akan mendapatkan surga. Amin. Ya, dan kita harus lebih baik Ustaz ya. Kalau kemarin kita sedekahnya 1000 ya, berarti setelah mendengarkan penjelasan Ustaz besok sedekahnya 1500 gitu. Terakhir Ustaz, saya terlintas tadi mungkin kalau saya dikoreksi tentang kisahnya Ibu Maryam dan Isa, Nabi Isa. Ketika sebelum lahir itu atau sudah lahir, saya tidak tahu, saya ingat bahwa Ibu Maryam ini akan mewakafkan anaknya ini, benar ya Ustaz? Untuk Allah. Ketika anak ini lahir, nanti aku serahkan untukmu ya Allah. Nah itu benar tidak itu Ustaz? Oh, itu kalau yang saya di Ali Imran itu adalah keluarga Imran. Ini ada Allah kama fibab min harror matakok bermin. Aku bernadar terhadap apa yang ada di istrinya Imran. Bernadar untuk apa di dalam kandungan ini, istriku ini muharraran fatakobal min. Jadi sudah diserahkan untuk fatakobal min. Nah, itu sudah aku wakafkan. Akhirnya apa? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika istrinya Imran ini melahirkan, ternyata ini wada'tuha unsa, aku melahirkan seorang bayi perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku menamakannya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku melindunginya denganmu ya Allah, dan anak cucunya kelak aku serahkan semuanya kepadamu. Aku minta perlindungan darimu minasyaitonir rajim, dari setan yang terlalu. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah menerima apa ini? Nadarnya ini, artinya berarti wakafnya ini, nadarnya ini biqabulin hasan. Masya Allah, Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Dengan penerimaan, ibaratnya kalau bahasa sekarang dengan tangan, kedua tangan lah. Tangan tangannya juga diikuti. Jadi intinya apa? Diterima. Wa ambataha nabatan hasanah, dan memberikan apa? Artinya menumbuhkan baginya keturunan-keturunan yang baik. Jadi ketika kita sudah mewakafkan diri kita kepada Allah, ya Allah ini anak saya wakafkan, artinya saya serahkan kepadamu, maka itu salah satu usaha kita, ikhtiar kita untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh. Diserahkan semuanya kepada Allah. Berarti itu keluarga Imran itu ya, sampai melahirkan Ibu Maryam. Berarti boleh saja kalau kita berdoa seperti itu. Ya boleh. Allah akan tetap serahkan pada dengan harapan kita mendapatkan nanti keturunan kita dan keturunan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena sebenarnya kita ini kan memang mau nggak mau kan memang kita harus berserah sama Allah. Artinya kita mewakafkan seluruh jiwa raga kita kan sama Allah. Ya seperti itu. Ya, makasih Ustaz Heri sudah kurang lebih 1 jam kita ngobrol di sini. Insyaallah semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Dan akhir kata terima kasih sudah 1 jam Ustaz ya. Sudah 1 jam kita ngobrol. Kurang sedikit. Semoga banyak hikmah manfaat yang bisa diambil. Dan insyaallah sampai ketemu lagi di pertemuan kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.